Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis. Anak-anakku, di balik proses penciptaan manusia, ada tahapan panjang yang melibatkan proses pembentukan sperma dan ovum. Masih ingatkah kalian di mana proses terbentuknya? Iya, betul sekali, yaitu di testis dan ovarium. Lalu, bagaimana sel sperma dan ovum ini dapat terbentuk? Mari kita pelajari ya. Nah, proses penciptaan manusia itu semua bermula ketika gametogenesis ini terjadi. Apa itu gametogenesis? Nah, gametogenesis ini adalah proses pembentukan sel gamet. Sel gamet ini ada dua, yaitu sel sperma dan sel telur. Proses pembentukan sperma itu disebut sebagai spermatogenesis, dan proses pembentukan sel telur itu oogenesis. Keduanya, baik spermatogenesis maupun oogenesis ini, melalui tahap perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak satu persatu ya. Pertama adalah proses spermatogenesis. Nah, proses ini terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus miniferus. Nah, bahan dasar sperma ini adalah spermatogonium. Sel ini dapat kita temukan di dinding-dinding tubulus seminiferus. Nah, saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, maka organ reproduksinya itu akan berkembang. Pada saat itulah sel spermatogonium ini akan terjadi. Nah, pertama-tama spermatogonium ini akan melakukan pembelahan mitosis, kemudian dilanjutkan dengan meiosis, lalu mengalami diferensiasi membentuk 4 sel sperma. Artinya, satu sel spermatogonium ini menghasilkan 4 sel sperma. Nah, produksi sel sperma di testis ini jumlahnya sangat banyak. Dalam satu hari bisa mencapai 2 miliar sel sperma. Oke. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum. Terjadi di dalam ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis. Oogenesis ini sudah terjadi sejak seorang perempuan itu masih dalam kandungan. Nah, kemudian ketika bayi lahir maka mengalami dormas atau berhenti ya. Kemudian akan memulai lagi atau berlanjut ketika memasuki masa pubertas. Nah, pada saat itu akan dilanjutkan proses oogenesis sampai ketika seorang perempuan itu mengalami peristiwa menopause. Nah, saat perempuan memasuki masa pubertas, masing-masing oogonium ini secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Nah, setiap 28 hari sekali masing-masing akan melepaskan sel ovum melalui proses yang disebut ovulasi. Nah, berikut secara keseluruhan proses tahapan dari oogenesis. Oogonium ini akan membelah menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini kemudian akan membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar. Lalu oosit sekunder ini kemudian akan berbelah lagi menjadi ootit, lalu ootit ini akan menjadi ovum. Nah, seperti itu. Nah,
Perbedaan yang lain, pada oogenesis ini, satu oosit primer ini hanya akan menghasilkan satu ovum. Ya, hasil sampingan dari oogenesis ini adalah badan polar, dan badan polar ini tiga-tiganya itu akan mati seperti itu. Jadi dalam proses oogenesis itu hanya dihasilkan satu sel ovum. Nah, kemudian seorang perempuan itu dalam hidupnya hanya menghasilkan sekitar 400 oosit sekunder, seperti itu. Nah, itu adalah mengenai oogenesis. Demikian penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.